Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga buat semuanya. Selamat malam buat para pendengar setia dari Jagat Misteri. Lama tak jumpa juga. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi cerita pengalaman ketika saya awal-awal saya kerja di sebuah pabrik di daerah Kota Semarang. Ya, orang-orang Semarang biasa menyebutnya kawasan lah ya, kawasan industri gitu kan. Dan di kawasan tersebut pasti banyak pekerja dari berbagai macam daerah, ada yang kos, ada juga yang di laju. Dan ini cerita yang ketika saya masih awal-awal masuk bekerja di pabrik tersebut, tapi bukan di pabrik saya ceritanya. Jadi awal-awal saya bekerja itu ada sedikit kehebohan. Di minggu kedua ketiga itu ada sedikit kehebohan yang ternyata berasal dari pabrik sebelah. Ceritanya seperti ini, sebut saja namanya Bambang. Dia orang daerah Kaliwungu itu kan. Jadi Mas Bambang ini setiap hari kerja dari pabriknya pulang itu biasanya petang itu sampai ke rumah kadang jam 9, kadang jam 8, gak tentu tergantung lemburnya, karena Mas Bambang ini kerja di pabrik garmen. Dan Mas Bambang juga terhitung baru kerja di pabrik garmen. Suatu ketika kurang lebih kata teman-teman itu habis maghrib waktunya, Mas Bambang pulang kerja. Dia keluar dari pabrik karena lembur. Kemudian dia melihat wanita gitu kan, wanita yang menunggu di pinggir jalan, yang kebetulan seragam yang dipakai oleh wanita tersebut sama dengan yang dipakai Mas Bambang. Jadi Mas Bambang pikir wanita tersebut adalah karyawan yang satu pabrik dengan dia. Kemudian disapa oleh Mas Bambang, "Pulang Mbak," seperti itu. Dan wanita tersebut menjawab, "Iya Mas." "Lah udah ada yang jemput belum?" tanya Mas Bambang kembali. Oleh wanita tersebut dijawab, "Enggak Mas, kaliannya belum ada yang jemput." "Oh, rumahnya daerah mana?" gitu. Wanita tersebut menjawab daerah Mangkang. Bagi teman-teman Semarang pasti tahu daerah Mangkang. Dan Mangkang itu searah dengan Kaliwungu. Karena searah dan merasa satu seprofesi gitu kan, Mas Bambang menawarkan si wanita tersebut untuk bareng. "Monggo Mbak, ayo bareng sama saya saja." Oke, akhirnya wanita tersebut bareng sama Mas Bambang. Dan mereka ngobrol di jalan gitu kan. Ditanya oleh Mas Bambang, "Rumahnya di Mangkang daerah mana?" Oleh si mbak-mbak tadi dijawab daerah B gitu kan. "Oh, daerah B, saya kenal daerah situ," kata Mas Bambang gitu kan. Eh, Kebetulan Mas Bambang juga punya teman daerah situ, sebut saja namanya Budi gitu. Ditanya oleh Mas Bambang, "Kalau sama rumahnya Mas Budi dekat Mbak?" "Oh dekat, katanya satu RT, cuma Mas Budi di sebelah utara, dia di selatan gitu." "Oh," katanya Mas, "satu RT." Oke, mereka ngobrol dengan asik, dengan nyantai gitu kan. Akhirnya Mas Bambang sampai di desa wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut turun dari kendaraan Mas Bambang, kemudian masuk ke desa tersebut dan Mas Bambang kembali pulang. Sorenya di hari kemudian kembali Mas Bambang melihat mbak-mbak itu tadi, kemudian diajak bareng, "Ayo Mbak, bareng lagi daripada nunggu lama." Dan kembali hal itu terulang sampai 7 kali. Karena merasa akrab kan, enak banget gitu kan, ada temen ngobrol pulang gitu, dan mbak-mbaknya juga pasti merasa enak ada yang bareng gitu. Dan hari ke-8, ke-9 sampai ke-10 Mas Bambang tidak melihat mbak-mbaknya itu tadi itu kan, penasaran kok mbak-mbaknya nggak kelihatan lagi kemana gitu kan. Dan paginya kebetulan si Mas Bambang itu ketemu sama temennya Mas Budi. Mereka ngobrol. Nah, Mas Bambang tanya ke Mas Budi, "Bud, ndak daerah desamu ada tempatnya yang Mbak sebut saja namanya Mbak Siti gitu kan?" "Oh ada, kamu kenal?" "Kerja ning pabrik karo aku," gitu katanya. "Oh seperti itu." Lah kemudian si Budi tanya, "Lah kowe kenal sama Mbak Siti kapan? Kamu kenal sama Mbak Siti kapan?" Begitu tanya si Budi. "Oh kemarin, katanya seminggu itu bareng aku terus." Lah si Budi kaget. Nggak mungkin loh, nggak mungkin piye gitu kan. Kemudian oleh si Budi, si Babang itu diajak ke kantin dulu, dibelikan minum, disuruh minum dulu. Ini duduk cerita. "Kowe kok bisa kenal Mbak Siti itu, ceritanya bagaimana?" gitu kan. Kemudian si Bambang cerita dengan lancarnya, dengan enak, nyantai, karena dia benar-benar ketemu sama Mbak Siti. "Jadi gini Bud ceritanya, aku itu kemarin bareng Mbak Siti, itu udah 7 hari bareng aku terus, cuma kok kemarin-kemarinnya nggak kelihatan kemana ya." Kemudian si Budi kembali tanya ke Mas Bambang, "Bang, jujur, kowe ngapusi pora?" "Ya enggak lah," gitu. "Kowe ngerti pora?" "Ngerti apa?" "Kowe bareng Mbak Siti kapan?" gitu kan. "Yo dari tanggal sekian sampai tanggal sekian bareng aku terus."
Astagfirullahaladzim, si Budi itu langsung istighfar, langsung nyuruh si Bambang minum lagi gitu kan. Lah emang nopo Bud gitu kan. Terus akhirnya si Budi cerita, Bang, kowe ojo kaget, ojo piye-piye ya. Mbak Siti kuwi wis meninggal seminggu yang lalu gitu. Kaget. Jadi di hari ketika Mbak Siti bareng sama Mas Budi, ternyata dianya itu udah meninggal. Dia itu udah meninggal karena kecelakaan. Jadi siapa yang dibaringi oleh si Bambang itu tadi? Ternyata itu arwahnya dari Mbak Siti. Dan tragisnya Mbak Siti itu baru saja beberapa bulan menikah. Dan dia nunggu di situ, nunggu suaminya menjemput tapi nggak datang-datang. Dan si Budi, ya si Bambang itu tadi seketika langsung pingsan, dia sakit. Hampir 2 minggu dia nggak bisa berangkat kerja. Kan dia masih shock, masih kaget. Ternyata yang dibarengi itu bukan manusia tapi hantu. Dan teman-teman, di pabrik manapun emang biasanya masih ada banyak banget cerita misteri yang itu emang benar-benar nyata dan udah jadi legenda di kalangan pabrik itu. Tapi apa yang dialami oleh Mas Bambang itu emang benar-benar sungguh sangat-sangat menakutkan. Dan buat teman-teman bila punya pengalaman serupa atau pengalaman hal-hal yang sedikit berbau misteri, bisa share ke kami dengan tulis saja di kolom komen. Nanti kami akan hubungi kalian dan kita bisa bincang-bincang dengan nyantai dan enak. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini dan salam jagat misteri.